Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ringkasan artikel yang berjudul The Sacralization of the Social Science, A Critique of an Emerging Them in Academic Discourse, yang mana ditulis oleh Syed Farid Alatas. Dari pendahuluan, penulis ingin mengevaluasi tentang gagasan ilmu sosial Islam, khususnya dalam ekonomi Islam dan proyek islamisasi pengetahuan. Ilmu sosial Islam berupaya mengembalikan pengalaman religius dan spiritualitas ke dalam pengetahuan, dalam mengatasi sekularisasi Barat yang dianggap menghambat pemahaman masyarakat Muslim. Gerakan ini dimulai dengan ekonomi Islam pada tahun 1930 dan dilanjutkan dengan proyek islamisasi pengetahuan pada tahun 1970-an dengan tujuan untuk mengembalikan dimensi religius dan spiritual ke dalam pengetahuan ranah akademis. Pribumisasi ilmu sosial atau indigenisasi, yaitu upaya mengembangkan teori atau konsep dan metodologi ilmu sosial dari sejarah, budaya, dan pengalaman peradaban non-Barat untuk berkontribusi pada ilmu-ilmu sosial universal. Ketergantungan ini menciptakan fenomena pikiran yang terpikat mengacu pada era berpikir yang didominasi oleh pemikiran Barat dengan cara imitatif, tidak kritis, yang menghambat kreativitas dan orisinal masyarakat. Dan ini bukan sekedar memodifikasi teori Barat, tetapi menciptakan kerangka pengetahuan baru yang setara dengan ilmu sosial Barat yang berakar pada budaya asalnya. Seperti contohnya, Batra melakukan indigenisasi ilmu sosial dengan penerapan teori siklus sosial yang berasal dari pemikiran Hindu. Indigenisasi atau nativisme, indigenisasi bukan penolakan, melainkan adaptasi selektif pengetahuan Barat. Maksudnya bukan penolakan, bukan nativisme orientalis terbalik atau indigenisisme. Dan internasionalisasi, yaitu memperkaya wacana global dan mematahkan monopoli positivis Barat. Maka, indigenisasi memerlukan proses dekolonisasi ilmu pengetahuan dan penyikapan etnosentrisme dan bias yang menyusup ke dalam pemikiran pasca kolonial. Pada ekonomi Islam dan perangkat modernis, ekonomi Islam adalah disiplin ilmu modern yang muncul di tengah ketidakpuasan terhadap model pembangunan kapitalis dan sosialis pada tahun 1950. Hal ini menolak adanya ideologi yang mengejar ketertinggalan Barat dan berupaya memahami pembangunan dari perspektif Islam. Yang mana teologi ini didasarkan pada 4 konsep. Yang pertama tauhid, yang kedua rububiyah, khilafah, dan tazkiyah atau pemurnian dan pertumbuhan. Dari 4 konsep ini akan menghasilkan falah, yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yang mana mencakup pengembangan sumber daya manusia, produksi yang etis, distribusi kekayaan yang adil, kesetaraan regional, dan indigenisasi teknologi. Tapi dalam hal ini ada tantangan ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam menyajikan cita-cita pembangunan berdasarkan filsafat hidup Islam. Ia menjadikan alternatif dalam wacana modernis dan teori empiris. Akan tetapi, ekonom Muslim cenderung menggunakan analisis Keynesian dan neoklasik yang terfokus pada harga, produksi, distribusi, dan belum diterjemahkan ke dalam karya empiris yang memadai. Sehingga, ekonomi Islam sendiri masih terikat pada ekonomi neoklasik, mengabaikan isu-isu ekonomi politik serta pembangunan yang tidak merata. Hal ini memunculkan resiko akan melegitimasi kebijakan kapitalis industri di dunia Muslim. Lanjut pada islamisasi ilmu pengetahuan. Istilah islamisasi ilmu pengetahuan pertama kali dicetuskan oleh Syed Muhammad Naqwi Alatas dan Ismail Al-Faruqi pada 1977. Yang mana sebelumnya dipopulerkan oleh Al-Faruqi dan International Institute of Islamic Thought. Gagasan ini berakar pada pemikiran Syed Hussein Nasr tentang scientia sacra atau pengetahuan suci. Menurut Al-Atas sendiri, ilmu pengetahuan Barat telah diresapi unsur-unsur sekuler, maka islamisasi memerlukan pembebasan ilmu dari konsep Barat dan pengisiannya dengan konsep Islam.
Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan sejati. Jadi kesimpulannya, islamisasi ilmu pengetahuan adalah pembebasan ilmu pengetahuan dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan dengan teologi sekuler atau ideologi sekuler. Dalam metodologi ilmu pengetahuan Islam, metodologi ini didasarkan pada ilmu tafsir yang menggunakan teknik interpretasi tafsir, yang mana terdiri dari tafsir dan takwil. Al-Faruqi menyerukan reformulasi setiap disiplin ilmu agar sejalan dengan prinsip tauhid, yang mana dalam kesatuan Tuhan, ilmu, hidup, dan sejarah. Namun, penerapan konsep ini pada ilmu sosial masih samar-samar dan belum menghasilkan karya yang konkret. Hal ini beresiko terjebak dalam nativisme, di mana nativisme artinya penolakan total dalam pemikiran Barat. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilainya. Para pendukung ilmu sosial Islam berupaya menciptakan ilmu sosial yang dijiwai oleh iman, namun sering mengabaikan hubungan kompleks antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fazlur Rahman, ilmu itu sendiri baik, tetapi karena penyalahgunaan yang membuatnya itu buruk. Tetapi keputusan penyalahgunaan ini tidak bergantung pada pengetahuan itu sendiri. Itu tergantung pada prioritas moral setiap orangnya. Dalam tradisi Islam klasik, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yang mana ulum al-naqliyah dan ulum aqliyah. Ulum naqliyah yaitu berdasarkan wahyu, yang merujuk pada pengetahuan yang diwahyukan, bukan pengetahuan yang dihasilkan oleh rasio atau pemikiran manusia. Sedangkan ilmu akliyah yaitu ilmu-ilmu yang muncul dari kemampuan akal, persepsi indera, dan pengamatan. Pada argumen penulis menyimpulkan bahwa yang seharusnya diislamkan bukanlah ilmu sosialnya, tetapi filsafat atau pandangan dunia dan sistem nilai yang mendasari ilmu pengetahuan tersebut. Salah satunya yaitu dari tokoh sosiologi pribumi yaitu Ibnu Khaldun. Beliau dipandang sebagai teladan sosiologi pribumi yang secara sadar mempertimbangkan antara pandangan dunia, konteks sosio dan historis, dan praktik budaya dan kajian masyarakat. Karya Ibnu Khaldun yang mencakup studi tentang peradaban umron, peradaban masyarakat, suku, masyarakat primitif, negara, kerajaan, khalifahan, peradaban menetap, dan kerajinan cara mencari nafkah dalam pekerjaan kota dan ekonomi, dianggap sebagai upaya sadar untuk menghasilkan konsep dan teori asli yang lahir dari pandangan dunia dan konteks sosio-historisnya. Dan studi Khaldun mengembangkan dan menerapkan teorinya pada masalah spesifik ilmu sejarah dan sosial yang harus didukung. Bukan berarti nativisme, melainkan internasionalisasi selektif dan timbal balik. Maka dalam artikel ini, kesimpulan yang akan dimunculkan penulis, yang pertama tentang ekonomi Islam dan ilmu sosial Islam yang belum mencapai status ilmu pribumisasi. Ekonomi Islam masih terjebak dalam perangkat modernis ekonomi neoklasik, sementara proyek islamisasi ilmu pengetahuan terancam dalam nativisme dan belum koheren. Dan dari sini, adanya kurang perhatian pada hubungan ilmu dan nilai dalam tradisi klasik. Yang mana hal ini bisa dijawab dengan pemikiran atau contoh dari pemikiran Ibnu Khaldun dengan gerakan pribumisasi tidak sama dengan nativisme atau orientalisme terbalik yang cenderung menolak secara mutlak ilmu sosial barat dan berorientasi pada romantisme budaya atau masyarakat. Maka, pribumisasi harus dipandang sebagai dorongan menuju internasionalisasi yang seimbang, sebuah proses yang bermula dari masyarakat berkembang dan mengintegrasikan ilmu sosial barat secara kritis dan selektif.